Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 1B dengan nomor NPM 257820037. Di sini saya ingin membuat ulang video atau memperbaiki yang kurang dari video sebelumnya dengan membuat alur program sederhana menggunakan flowchart dan Python. Baik. Di sini kita buat flowchart-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya mendapatkan contoh kasus soal, yaitu jadwal tidur pintar si Budi. Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Budi sering begadang mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Kamu diminta membantu Budi membuat program tersebut. Jadi di sini sudah ditentukan variabel pada soalnya ya teman-teman. Untuk kita mencari atau membuat program sederhananya. Lanjut, selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetik stop, atau kita harus membuat while atau stop itu agar program bisa melooping kembali dan juga bisa diberhentikan. Baik, di sini saya akan langsung membuat program sederhananya. Yang pertama-tama kita masukkan declare ya teman-teman. Declare. Kita ketikkan aktivitas keputusan. Di sini saya memilih tipe string dikarenakan variabel yang kita masukkannya itu berupa kalimat ya teman-teman. Yang artinya kalimat itu harus menggunakan tipe string. Di sini kita buat declare lagi dengan memasukkan jam tidurnya si Budi ini. Kita membuat jam tidur. Jam tidur. Di sini tipenya saya gunakan adalah integer karena variabel yang kita masukkan atau variabel yang kita buat itu berupa bilangan atau juga untuk menghitung bilangan-bilangan pada jam si Budi ini. Lalu kita membuat assign. Assign ini yaitu pada umumnya menjadi rumus, tapi kita di sini mengartikannya untuk membuat perintah pada program tersebut. Sini kita ketikkan keputusan. Yang kita pakai adalah Y. Kenapa? Karena ini nantinya untuk melooping teman-teman. Kita menggunakan variabel Y ini untuk melooping kembali program tersebut secara terus-menerus. Di sini kita masukkan while. Nah, teman-teman. While ini sendiri berfungsi sebagai looping program atau alur program yang kita telah buat dari semuanya yang kita telah masukkan seperti output dan input ya teman-teman. While itu untuk looping. Kenapa saya menggunakan while? Karena dalam perintah soal tersebut kita harus menggunakan while. Kita ketikkan keputusan sama Y.
Di sini kenapa saya menggunakan sama dengan 2? Karena sama dengan 2 sendiri ada artinya, yaitu kesetaraan gitu. Kita masukkan terusnya ini kita masukkan output dan input. Masukkan input juga. Di sini kita akan masukkan jam tidurnya si Budi. Jam tidur. Masukkan jam tidur. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa output itu harus menggunakan tanda petik agar program bisa berjalan. Di sini kita masukkan jam tidur. Oh ya teman-teman, jika input kita tidak perlu menggunakan spasi dikarenakan input sendiri tidak menggunakan spasi agar bisa berjalan programnya. Jadi langsung saja. Dan juga input tidak seperti output yang harus menggunakan tanda petik. Di sini kita masukkan output input lagi. Di sini kita masukkan aktivitasnya. Teman-teman, karena tadi sudah kita masukkan jam. Jangan lupa tanda petik. Masukkan aktivitas. Aktivitas. Jadi di sini kita akan membuat if ini untuk mencari tahu atau mengatur jam pada variabel yang sudah ditentukan. Jadi di sini kita akan memasukkan jam tidur si Budi. Jam tidur kurang dari 20. Baik, di sini kita akan memasukkan output yang sudah ada di dalam variabel, yaitu masih sore, lanjut aktivitas itu. Masih sore. Lanjut aktivitas. Oke, jadi di sini kita akan membuat if lagi untuk memasukkan jam yang ada di dalam variabel. Di sini kita masukkan jam tidur lebih dari sama dengan 20. Kita masukkan outputnya lagi. Waktunya bersiap tidur. Di sini kita akan membuat if sekali lagi. Kita masukkan pada baris ketiga jam tidur lebih dari 22. Seperti biasa kita masukkan pada baris deret ketiga output.
terlalu malam, tidur sekarang. Terlalu malam, tidur terlalu malam. Tidur sekarang. Baik, di sini kita udah selesai membuat if pada pada variabel deret ketiga. Jadi di sini kita akan membuat if kembali, namun dia berbeda. Dia akan membuat if sendiri. Kenapa tidak bergabung pada ketiga deret variabel yang sudah ditentukan tersebut? Dikarenakan pada deret keempat, jam tidur si Budi ini tidak ditentukan ya teman-teman. Namun yang ditentukan hanyalah aktivitasnya. Jadi di sini kita akan membuat if baru. Karena jam tidur si Budi ini tidak ditentukan pada deret keempat, kita akan memasukkan aktivitasnya. Aktivitas sama dengan tugas. Seperti biasa, ini yang memperhatikan kesetaraan ya teman-teman. Di sini akan membuat output lagi. Outputnya yaitu ini. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Oke, sudah selesai. Sudah kita masukkan semua variabel tersebut. Di sini kita tinggal menentukan untuk menjalankan atau keputusan looping telah kita buat sendiri. Dan agar kita bisa memberhentikan program tersebut. Tapi di sini saya akan mencoba menjalankan program tersebut, apakah berhasil teman-teman. Kita coba masukkan. Kita sesuaikan soal tadi ya. Kurang dari 20 berarti 19 tugas. Masih sore, lanjut aktivitas, selesaikan tugas, tapi jangan lewat jam 23. Masukkan jam tidur. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita gunakan aktivitas yang lebih dari 22, yaitu 23. Tugas. Waktunya bersiap untuk tidur. Selesaikan tugas, tapi jangan lewat jam 23. Oke, berhasil ya teman-teman. Berhasil melooping secara terus-menerus. Di sini kita akan membuat program yang akan memberhentikan program tersebut, yaitu stop. Di sini kita akan membuat outputnya. Output. Karena yang pertama tadi assign yang kita buat adalah y, variabel y itu untuk melooping. Jadi di sini kita akan membuat variabel yang akan memberhentikan program tersebut. Di sini kita akan buat masukkan
ketikkan saja, ketikkan Y untuk melanjutkan dan ketikkan X. Kita menggunakan variabel X untuk berhenti atau mengstop program tersebut. Untuk berhenti. Baik, di sini kita akan membuat input lagi, yaitu keputusan. Keputusan untuk memberhentikan atau melanjutkan program tersebut. Keputusan. Jadi di sini kita akan mencoba menjalankan kembali atau mencoba. Kita masukkan 19. Tugas. Masih sore, lanjut aktivitas, selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Dan di sini sudah keluar, ketikkan Y untuk melanjutkan dan ketikkan X untuk berhenti. Kita masih ingin mencobanya kembali. Y. Oke teman-teman, di sini dia akan looping kembali. Kita masukkan jam 22. Tugas. Waktunya bersiap untuk tidur, selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Di sini sudah berhasil ya teman-teman programnya. Tapi di sini saya akan mencoba memberhentikan program tersebut atau stop, karena pada kasus tersebut dalam perintahnya itu kita harus bisa memberhentikan program tersebut. Jadi di sini saya akan mencoba X. Baik, di sini program otomatis berhenti dan tidak akan looping kembali. Di sini sudah berhasil lagi. Oke, tidak perlu. Jadi di sini kita akan mencoba melihat codingannya yang sudah jadi. Oke, jadi di dalam perintah tersebut kita harus mampu memberikan if, else, dan else. Jadi pada program ini kita akan memasukkannya ke dalam Python. Kita akan membuat Pythonnya sekarang. Pada perintah yang diberikan pada soal, kita harus mampu membuat atau menerapkan konsep decision making menggunakan if, elif, dan else. Jadi di sini kita akan membuat Pythonnya. Flowchartnya kita sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan flowchart yang telah kita buat tadi ke dalam Python. Baik. Kita akan masukkan flowchart.
Python. Baik, jadi di sini kita akan memasukkan flowchart atau memindahkan flowchart ke dalam Sublime atau Python. Di sini saya akan memasukkan keputusan sama dengan Y. Keputusan sama dengan Y, yaitu ini ya teman-teman. Jangan lupa kita mengubah terlebih dahulu sintaksnya menjadi Python. Kita cari Python. Oke, sudah berubah menjadi Python. Di sini kita akan memasukkan while ini kita masukkan karena kita sudah memasukkan keputusannya. Keputus. Baik, kita sudah membuat keputusan. Di sini kita akan memasukkan kode-kodenya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus memberikan tanda titik 2. Karena apa? Tanda titik 2 ini berfungsi sebagai mengidentasikan program agar masuk ke dalam while tersebut. Jadi jika kita menggunakan titik 2 ini, dia akan masuk ke dalam while tersebut. Tetapi jika kita tidak menggunakan tanda titik 2, dia akan membuat program kembali hingga seterusnya. Jadi di sini kita akan memberikan tanda titik 2 agar mengidentasikan. Di sini kita masukkan jam tidur sama dengan integer. Input. Di sini kita masukkan inputnya jam tidur. Kenapa jam tidur menggunakan integer? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, jam tidur itu termasuk ke dalam kalimat yang artinya harus menggunakan karena jam tidur itu masuk ke dalam golongan bilangan atau untuk menghitung angka. Jadi harus menggunakan integer. Di sini kita ketikkan input, lalu kita masukkan outputnya yaitu jam tidur. Masukkan jam tidur. Oh iya, jika masukkan output jangan lupa tanda petik dulu. Sudah kita masukkan. Di sini kita masukkan aktivitasnya, teman-teman. Aktivitas ini tidak usah menggunakan integer karena apa? Karena dia termasuk ke dalam kalimat.
sudah kita buat. Kita masukkan lagi if tersebut. Sebentar, kita scroll dulu agar mudah memasukkannya. Kita masukkan if jam tidur kurang dari 20 itu. Kita masukkan elif. Kita masukkan outputnya terlebih dahulu ya teman-teman. Baru kita akan memasukkan elif. Jadi di sini saya akan memasukkan outputnya terlebih dahulu. Print. Lalu kita memasukkan outputnya, masih sore, lanjut aktivitas. Masih sore, lanjut aktivitas. Baik, di sini kita akan membuat elifnya yaitu ini, jam tidur lebih dari 20. Sudah teman-teman, kita masukkan outputnya lagi seperti tadi, harus menggunakan print. Print ini berfungsi untuk memunculkan atau mendata semua variabel yang kita masukkan ya, seperti output inputnya. Kita harus menggunakan print. Kita masukkan outputnya yaitu waktunya bersiap untuk tidur, waktunya bersiap untuk tidur. Sudah. Di sini kita akan membuat else-nya. Oh ya teman-teman, saya ingin menjelaskan kenapa kita harus menggunakan if, elif, dan else. Karena pada perintahnya itu kita harus mampu menerapkan konsep if, elif, dan else. Dan pada video saya sebelumnya, saya lupa belum memberikan else pada Python. Jadi di sini saya sekalian membenarkan program saya, teman. Di sini kita akan membuat else. Masukkan ini ya teman-teman. Langsung saja kita print. Terlalu malam. Sudah kita masukkan. Dan
Di sini kita membuat if kembali. Kenapa kita tidak menggunakan else? Karena di sini dia tertera jelas bahwa dia akan membuat if kembali dan tidak bergabung pada 3 variabel tersebut. Kita masukkan if aktif sama dengan 2, yaitu kesetaraan tugas. Ini teman-teman if ya. Di sini jangan lupa gunakan tanda titik 2. Lalu kita akan memprint outputnya ya teman-teman. Jangan lupa selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Baik, di sini saya akan memasukkan keputusannya ini. Keputusan sama dengan input ketika untuk melanjutkan teman-teman, maaf. Jadi di sini kan kita tinggal memasukkan ini keputusan dan outputnya. Di sini kita masukkan keputusan, sudah input, lalu kita memasukkan keputusannya, dan jangan lupa menggunakan tanda petik 2. Ketika dan ketika X untuk berhenti, sudah kita masukkan, lalu kita akan print program selesai. Print sudah selesai teman-teman program. Jadi kita sudah memasukkan atau memindahkan flowchart yang telah kita buat dan kita pindahkan ke dalam Python atau Sublime. Jadi di sini kita tinggal menjalankan. Coba kita jalankan teman-teman. Kita Ctrl C, kita save as.
kita menggunakan contoh saja. Sebentar ya teman-teman, kita menggunakan contoh yang telah saya buat kemarin. Lab 3 nomor 1 257. Oh ya, baik. Di sini kita masukkan ke dalam folder baru. Lab 3 nomor 1 257 82037 P. Coba kita jalankan teman-teman. Masukkan jam tidur 19, aktivitas masih sore, lanjut aktivitas. Oke teman-teman, kita sudah menggunakan strip dan dia sudah melooping kembali. Kita masukkan jam tidur ya teman-teman, 20 tugas. Kita waktunya bersiap untuk tidur, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Baik teman-teman, jadi di sini sudah berhasil. Kita coba jalankan kembali. Tugas. Selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Di sini kita coba 23 strip. Waktunya bersiap untuk tidur. Karena strip ini tidak masuk ke dalam tugas atau tidak masuk ke dalam perintah penting. Jika kita masukkan tugas, dia akan membuat inputan, yaitu waktunya bersiap untuk tidur, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kendala yang saya alami coba kita lihat soal sebentar ya teman-teman.
Jadi kendala yang saya alami selama menjalankan program yaitu error pada saat memasukkan input, yang dimana kesalahan tersebut terjadi karena saya menggunakan spasi dalam memasukkan variabel tersebut, dan juga saya lupa memberikan else pada program sebelumnya, lalu saya lupa mematikan notifikasi agar pesan atau apapun itu tidak masuk ke dalam video. Lalu di sini sebutkan juga bagian paling penting dari looping menurutmu, kesimpulan. Menurut saya kesimpulannya di sini bagian penting dari looping adalah memasukkan variabel atau menentukan variabel untuk melooping suatu program secara terus-menerus, dan juga jangan lupa memberikan variabel yang menyatakan keputusan untuk memberhentikan program tersebut. Sekian dari saya, Dimas Dewananda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.